Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Apakah kalian pernah melihat tayangan seorang astronot yang berada di ruang angkasa? Seorang astronot yang berada di luar angkasa tidak bisa berdiri dengan tegak dan tidur di kasur dengan tenang seperti di permukaan bumi. Tahukah kalian mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena di ruang angkasa tidak ada gaya gravitasi yang menyebabkan astronot di luar angkasa dapat melayang-layang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum gravitasi Newton dan gerak planet hukum Kepler yang merupakan konsep dasar bagaimana gravitasi dan gerak planet di alam semesta. Materi ini memiliki kompetensi dasar sebagai berikut. Dan memiliki tujuan sebagai berikut. Mari kita simak fenomena berikut ini. Sekarang kita bandingkan dengan fenomena selanjutnya. Dari fenomena tersebut, apakah kalian pernah bertanya, mengapa daun yang masanya lebih ringan jatuh ke permukaan bumi, sedangkan bulan yang masanya lebih besar dan berevolusi mengelilingi bumi tidak jatuh ke permukaan bumi? Mengapa hal tersebut terjadi? Dahulu, terdapat ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, ia berpendapat, jika terdapat bumi dan bulan, atau planet dengan planet, di antara keduanya akan muncul yang namanya gaya tarik-menarik. Jadi, jika terdapat bumi dan bulan yang memiliki massa, keduanya memiliki gaya tarik-menarik. Apabila terdapat gaya tarik-menarik di antara kedua benda bermassa, bagaimana rumusan untuk menentukan gaya tarik-menarik tersebut? Sayangnya, Robert Hooke belum mampu merumuskan gaya tarik-menarik antar dua buah benda yang bermassa. Di sisi lain, terdapat ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Ia mampu merumuskan gaya tarik-menarik pada dua benda dengan mengatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Sebelum mengungkap konsep gravitasi, Newton sebelumnya menyelidiki gerak-gerak benda angkasa, yaitu planet dan bulan. Dalam penyelidikan itu, Newton menyadari bahwa harus ada gaya pada bulan sehingga bulan tetap berada pada orbitnya mengitari bumi. Jika gaya itu tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Pada suatu cerita, ketika Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohon, hal inilah yang menginspirasi Newton membahas ide gravitasi yang selalu dipikirkan selama ini. Newton menghubungkan berbagai parameter yang akan mempengaruhi tentang konsep gravitasi, seperti massa benda dan jarak pisah antar benda-benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, dituliskan bahwa gaya sebanding dengan massa satu dikali massa benda kedua dibagi jarak kuadrat. Gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sehingga persamaan gaya gravitasi dapat ditulis Fg atau gaya gravitasi sama dengan G tetapan umum gravitasi dibagi M1 massa benda pertama dikali M2 massa benda kedua dibagi R kuadrat jarak antar titik pusat massa kedua benda.
Tetapan gravitasi ditentukan secara eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan menggunakan neraca Cavendish berupa neraca torsi yang sangat peka. Berdasarkan neraca Cavendish, interaksi antar bola yang bermassa dapat bergerak bebas dan akan memutar serat kuarsa, sehingga cahaya yang memantul pada cermin akan bergeser pada skala. Dengan menginversikan skala, memperhatikan jarak antar benda, maka Cavendish menetapkan nilai G tetapan gravitasi sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Menjawab fenomena terkait mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Nah, hal tersebut dikarenakan tiap benda memberikan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar mereka. Jadi, bulan dan bumi sama-sama memiliki gaya gravitasi yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik, dan bulan memiliki kecepatan yang konstan, seperti pada hukum 1 Newton, yaitu benda diam akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Maka dari itulah, bulan memiliki rotasi yang mengitari bumi dengan konstan karena adanya gaya gravitasi dan hukum 1 Newton. Lalu, mengapa planet-planet tidak saling bertabrakan? Nah, hal tersebut terjadi karena gaya gravitasi matahari memiliki massa yang sangat besar. Lalu, setiap planet juga memiliki massa dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi jarak planet dengan matahari berpengaruh terhadap gaya gravitasi. Seperti halnya pada fenomena sebelumnya, bahwa matahari dan planet-planet memiliki massa, maka keduanya memiliki gaya tarik-menarik, dan setiap planet memiliki kecepatan yang konstan. Dan patut kita syukuri bahwa massa-massa setiap planet dan matahari sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medan gravitasi adalah ruang-ruang yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang mengatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah garis-garis bersampungan yang kontinu yang selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi. Medan gravitasi secara sistematis ditulis G sama dengan F per M, di mana G adalah gravitasi, F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Dan G sama dengan G dibagi M per R kuadrat, di mana G besar yaitu resultan gaya gravitasi, M adalah massa benda, dan R kuadrat adalah jarak kedua pusat benda. Setelah mengetahui gaya gravitasi, maka dilanjut ke hukum Kepler yang menjelaskan terkait gerak planet. Hukum Kepler, di sini terdapat ilmuwan yang bernama Johannes Kepler. Ia merupakan seorang pakar matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman. Berkat kesungguhannya dalam melakukan penelitian, ia berhasil menemukan hukum Kepler mengenai lintasan atau orbit planet-planet. Sebelum pembahasan terkait hukum Kepler, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu, satelit adalah benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Pada satelit berlaku gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Nah, secara sistematis dituliskan bahwa Fs gaya sentripetal sama dengan M massa benda dikali F kuadrat kecepatan benda dibagi R jarak antara planet dengan satelit. Terdapat 3 hukum Kepler. Nah, di sini kita akan membahas hukum pertama Kepler yang berbunyi, tiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Berdasarkan hukum ini, suatu planet pada saat tertentu berada pada jarak terdekat dengan matahari disebut perihelium. Sementara, jarak jauh dari matahari disebut aphelium. Selanjutnya terdapat hukum 2 di mana berbunyi,
Setiap planet bergerak sedemikian sehingga garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet memiliki daerah yang luas yang sama dalam waktu yang sama. Pada kedua luasan ini mempunyai luas yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas memiliki besar yang sama. Oleh karena itu, ketika planet bergerak dari B ke C, titik aphelion, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat. Sedangkan ketika planet bergerak dari D ke E, titik perihelion, kecepatan orbit planet lebih besar atau cepat. Maka kesimpulannya, kecepatan orbit maksimum planet yaitu ketika planet berada di titik perihelion dan kecepatan minimum ketika berada di titik aphelion. Pada hukum 3 Kepler menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari, yang berbunyi, kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 rata-rata planet dari matahari. Secara sistematis ditulis, pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3 sama dengan konstan, di mana T adalah periode planet dan R adalah jarak planet. Setelah mempelajari terkait hukum gravitasi Newton hingga gerak planet dan hukum 3 Kepler, maka dapat disimpulkan bahwa semua benda di alam semesta menarik benda lain dengan gaya sebanding dengan hasil kali massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda-benda tersebut. Penerapan hukum gravitasi Newton dapat diterapkan untuk menjelaskan gerak-gerak benda angkasa. Salah seorang yang memiliki perhatian selain Sir Isaac Newton pada bidang astronomi yaitu Johannes Kepler. Dia terkenal dengan 3 hukum tentang pergerakan benda-benda angkasa, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Jadi pada intinya, setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya gravitasi. Nah, setiap benda yang memiliki gaya gravitasi tentunya memiliki medan gravitasi. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang disampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya mengenai energi dan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.